Kolang-kaling jadi menu yang populer selama Ramadan. Kenyal dan empuk, ternyata kolang-kaling melewati proses panjang saat dibuat. Kolang-kaling dikenal dengan bentuknya yang lonjong pipi berwarna putih. Saat Ramadan, kolang-kaling biasanya dibuat menjadi manisan, campuran kolak hingga es campur. Mungkin belum banyak yang tahu dari mana kolang-kaling berasal. Kolang-kaling terbuat dari buah aren. Nah, untuk membuatnya menjadi kolang-kaling, buah aren tersebut melewati beberapa proses. Mulai dari pohon hingga menjadi kolang-kaling utuh. Kolang-kaling terbuat dari buah aren yang diambil dari pohonnya. Bentuknya bulat-bulat kecil berwarna hijau dan tumbuh bergerombol pada tangkai-tangkai pohon. Untuk membuat kolang-kaling, harus dipilih buah aren yang tepat, yaitu yang masih setengah matang. Buah aren yang setengah matang itu dapat dikenal dari kulit buahnya yang terlihat hijau segar. Proses pengolahan selanjutnya adalah pembakaran. Setelah dilepas dari tangkainya, buah aren tersebut dibakar yang bertujuan untuk menghilangkan getahnya hilang. Sebab jika getah pada buah aren tidak dihilangkan akan terasa gatal jika terkena kulit. Pada proses pembakaran ini dilakukan dengan menumpuk buah aren di atas bara api. Pembakaran dapat dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Yang terpenting adalah sampai kulit buah aren tersebut menjadi hangus. Setelah buah aren dingin, bisa langsung dikupas untuk diambil daging buahnya. Cara mengupas buah aren itu dilakukan satu persatu menggunakan pisau. Nah, buah itulah yang dikenal banyak orang dengan sebutan kolang-kaling. Kolang-kaling itu memiliki warna putih dengan bentuk lonjong-lonjong. Setelah itu, kolang-kaling dipipihkan dengan cara dipukul satu persatu. Kolang-kaling itu dipipihkan menggunakan alat yang disebut alu, alat penumbuk yang terbuat dari kayu. Namun, hati-hati saat memipihkan, agar kolang-kaling tidak hancur. Setelah dipipihkan, kolang-kaling harus melewati proses terakhir, yaitu perendaman. Sebelum direndam, kolang-kaling lebih dulu dicuci bersih dengan air, baru setelah direndam. Nah, untuk merendamnya tidak menggunakan air biasa, melainkan menggunakan air yang dicampur kapur. Proses perendaman dengan air kapur itu dilakukan selama 2 hingga 3 hari. Merendam kolang-kaling dengan menggunakan air kapur ini bertujuan untuk membuat tekstur kolang-kaling menjadi kenyal, sehingga dapat diolah menjadi berbagai hidangan manisan untuk berbuka puasa. Cara mengolah kolang-kaling agar empuk, lezat dan tak berbau masam. 1. Pilih kolang-kaling yang masih muda. Saat membeli kolang-kaling, usahakan untuk memilih kolang-kaling yang masih muda dengan tekstur yang masih kenyal. Selain akan menghasilkan olahan yang lebih empuk, proses pemasakan kolang-kaling muda juga lebih cepat. Ciri kolang-kaling muda adalah, selain dapat dilihat dari teksturnya yang kenyal, kolang-kaling muda memiliki warna yang bening cenderung transparan. Sebaliknya, kolang-kaling tua teksturnya lebih keras dan padat dengan bintik putih di bagian tengah buahnya. 2. Cuci di bawah air mengalir. Di pasaran, kolang-kaling umumnya dijual dalam wadah berisi air agar segar lebih lama. Namun, kolang-kaling yang direndam terlalu lama di dalam air akan menghasilkan lendir dan rasa asam yang akan membuat olahan kolang-kaling menjadi kurang enak. Untuk itu, sebaiknya cuci kolang-kaling di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih dari kotoran dan lendir sebelum dimasak. Kamu juga dapat merendam kolang-kaling dengan air bersih berkali-kali hingga lendir benar-benar hilang. 3. Menghilangkan rasa asam dengan air beras. Untuk menghilangkan rasa dan aroma asam kolang-kaling, kamu dapat memanfaatkan air bekas cucian beras untuk membilasnya. Selain dapat mengurangi asam pada kolang-kaling, air cucian beras juga akan membantu mengangkat lendir yang mungkin masih tersisa. Caranya, rendam kolang-kaling dengan air beras selama 1 hingga 2 jam hingga muncul gelembung-gelembung keruh di permukaan air beras. Setelah itu, cuci kembali kolang-kaling hingga bersih. 4. Rebus dengan dedaunan aromatik. Selain mencucinya dengan air beras, merebus kolang-kaling bersama dedaunan aromatik seperti daun pandan atau daun jeruk juga dapat mengurangi aroma asam buah aren ini. Tak hanya menghilangkan rasa asam, dedaunan aromatik ini juga dapat membuat olahan kolang-kaling menjadi lebih lezat dan harum. Kamu juga dapat menambahkan aneka rempah seperti kayu manis dan cengkeh bila suka. 5. Merebusnya bersama air gula. Dan, yang terakhir adalah merebus kolang-kaling dengan air gula agar cita rasanya lebih lezat dan pastinya legit.
Tak hanya sebagai pemanis, gula juga berfungsi sebagai pengawet alami yang membuat kolang-kaling tetap berkualitas bagus meski disimpan berhari-hari. Bila suka, kamu juga dapat menambahkan perasa buah yang akan menghasilkan cita rasa segar pada olahan kolang-kaling.